Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat saya kembali memakai baju bernuansa merah ya, dengan logo burung Garuda. Ini kebetulan adalah seragam PSSI untuk masa atau edisi lah sebut saja tahun 2020. Ini yang terbaru. Saya beruntung bisa mendapatkan versi terbaru ini. Ini sulit dicari ya. Bukan promosi sih, memang sulit dicari. Oke. Kenapa saya suka gitu ya dengan lambang burung Garuda jelas gitu ya. Ini supaya masyarakat Indonesia lebih cerdas, tidak halu, tidak jadi bebek dungu, dan tidak dibodohi oleh si bebek culas. Oke, tentunya kali ini karena saya memakai baju bernuansa merah, artinya ini adalah berita yang hot. Apa itu? Hubungannya dengan pendaftaran PSE. Jadi, seperti yang Anda bisa lihat di konten saya sebelumnya, Anda bisa lihat di sini dah. Ya, konten saya tentang pendaftaran PSE, apakah itu madu atau racun. Ya, di situ saya bahas bisa menjadi madu buat para pemilik situs atau aplikasi judi online yang hanya dengan mendaftarkan PSE atau maksudnya mendaftarkan aplikasinya sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE sehingga tidak diblokir. Kan jadi madu pendaftaran PSE ini. Padahal isinya judi. Kalau ribuan, puluhan ribu, bahkan kalau ratusan ribu mendaftar PSE-nya, ya kewalahan juga Kominfo. Nggak mungkin bisa periksa satu-satu. Nah, dan ini sekaligus jadi racun. Racun buat siapa? Ya, buat pemerintah dalam hal ini Kominfo. Karena dia membuka pendaftaran, karena orangnya tidak banyak dan tidak bisa diperiksa secara detail satu persatu, sehingga bisa saja judi online, bahkan yang sudah jelas, robot trading abal-abal semuanya itu punya tanda daftar PSE. Dan digadang-gadang sebagai izin gitu dari pemerintah. Sehingga tidak diblokir. Nah itu yang menjadi racun. Menjadi racunnya jadi dua buat masyarakat. Karena itu bisa dipakai untuk membohongi. Kami sudah punya tanda daftar PSE. Itu kan robot trading abal-abal begitu semua. Dan juga bisa menjadi racun buat Kemkominfo. Karena bisa dituduh macam-macam. Loh kok ini situs judi online dikasih PSE, kok ini robot trading abal-abal dikasih PSE? Itu maksud saya madu atau racun, ya. Nah, berita ini seakan-akan mengkonfirmasi video saya sebelumnya. Pendaftaran PSE, apakah itu madu atau racun? Nah, ini dia. Kita lihat di sini dulu deh ya, berita dari Koran Tempo. Di sini Koran Tempo, baru, ya, kemarin ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo memblokir 15 online game yang terindikasi mengandung unsur judi. Pemain baru bisa mendapatkan uang setelah menjual chip atau slot virtual kepada pemain lain. Nah, di sini ini ada seorang namanya Popo katanya ya. Warga Depok, tiada hari tanpa bermain domino QQ katanya. Sepintas mobile game tersebut tak beda dengan permainan kartu. Ada pilihan bermain antara lain gaple, remi, dan capsa. Bedanya permainan ini mengandung unsur judi. Padahal sebelumnya Kemkominfo menyatakan, oh ini bukan judi karena nggak pakai koin gitu ya. Tapi di sini Tempo bilang permainan ini mengandung unsur judi. Meski tidak membutuhkan modal rupiah terlebih dahulu, Popo yakin Domino QQ ini merupakan game judi online. Ya, kira-kira gitulah ya. Permainannya benar-benar gambling. Ini kata pengakuan pemainnya. Kemudian, Kompas juga 2 hari yang lalu memberitakan bahwa ada 15 PSE game online diduga judi yang kemudian diblokir oleh Kominfo. Nah, ini sudah menjadi bukti. Istilahnya apa ya, kebobolan gitu ya. Mungkin istilah saya kurang tepat gitu. Tapi jelas yang namanya judi online dapat tanda daftar PSE, seakan-akan dengan mendapatkan tanda daftar PSE dia tidak diblokir. Ya menurut saya sih, mohon maaf, kebobolan gitu ya. Situs besar seperti Yahoo, PayPal gitu ya, yang jelas bermanfaat,
karena dia besar gitu ya, keburu diblokir karena tidak daftar PC. Memang salah juga sih, karena mereka tidak daftar. Karena kan peraturannya harus daftar. Nah, tapi yang lucunya ini, judi online daftar PC, dapat terdaftar, tidak diblokir. Nah, akhirnya ketahuan ini ya. Makanya Menkominfo ini Johnny G. Plate mengungkapkan ada 15 situs judi online yang akhirnya diblokir oleh pemerintah. Nah, di sini katanya yang 15 sistem elektronik ya mengandung judi online. Ada 15 ya. Karena katanya berdasarkan hasil verifikasi terbaru. Artinya persis seperti yang saya katakan, bisa saja orang dapat PSE karena kan PSE cuma daftar. Kemudian diverifikasi, ketahuan. Atau ada laporan masyarakat. Jadi kalau Anda mengetahui ada judi online tapi masih tidak diblokir atau sudah mendapatkan PC, laporkan. Laporkannya bagaimana Pak? Masuk ke website Kominfo. Anda carilah. Ini kan zaman online, jangan nanya saya, linknya mana Pak? Ya carilah ya. Nah di sini ada 15 ya yang disinyalir memfasilitasi kegiatan perjudian online. Ya, akhirnya diputuskan untuk diblokir. Nah, di sini memang benar dari tahun-tahun lalu saya tahu ada ratusan ribu. Di sini tepatnya dikatakan lagi 534.183 konten perjudian online ilegal yang telah diblokir sebelumnya. Artinya ini menunjukkan Kemkominfo bekerja lah ya menutup judi-judi online. Memang Kominfo punya mesin, dia bisa cari mana nih judi online, tapi mungkin saja bisa ada yang lolos gitu ya. Makanya diperlukan partisipasi masyarakat untuk melaporkan kalau ada situs judi online yang bisa diakses ya. Nah, baru-baru ini dikatakan diputuskan lagi 15 yang mengandung unsur perjudian. Nah, inilah daftar 15 judi online yang diblokir. Pertama, nah, menarik ini. Domino QQ. Nah, inilah yang kemarin-kemarin dikatakan oleh pihak Kemkominfo, bukan judi karena tidak pakai koin, tapi ujung-ujungnya akhirnya ditemukan bahwa ini berunsur judi. Diblokir, nomor 1 ya. Nomor 2, Top Fun. Ya, nggak beda-beda banyak lah permainannya ya dengan Domino QQ. Kemudian apa lagi? Pop Domino. Yeah, Pop Domino. Apalagi MVP Domino. Pop Poker. Waduh, namanya udah jelas sebenarnya sih ya. Nomor 6, Let's Domino Gaple QQ Poker Game Online. Nomor 7, Steve Domino QQ Poker Slot Game Online. Nomor 8, nah ini game terlama nih, yang sudah sempat heboh dari dulu tidak ditutup-tutup, akhirnya sekarang ditutup juga. Sudah pernah saya review juga. Anda bisa lihat di sinilah video saya ya. Kalau Anda mau lihat videonya, ya. Hicks Slot Domino Gaple QQ, ya. Bahkan waktu itu di video saya bahas, kalau anggota kepolisian ketahuan main Hicks Slot Domino Gaple QQ, dia bisa kena sanksi. Tapi herannya ya tidak diblokir-blokir selama ini, oke? Mungkin karena sekarang pelaporan masyarakat dan terkait dengan pendaftaran PSE, akhirnya setelah diteliti gitu ya, waduh ini benar nih ada unsur judi. Ditutup. Nah, Hicks Slot Domino Gaple QQ ini sudah sering banyak dikomplain sebenarnya oleh orang banyak. Menghabiskan uang. Aduh, banyak deh pokoknya. Kemudian nomor 9, Ludo Dream. Ya, saya curiga ini para yang awal-awal ini pemiliknya satu gitu ya. Ya cuman dia pakai brandnya beda-beda. Ibaratnya Anda masuk ke sebuah toko. Ya. Ini contoh ya, bukan promosi. Anda mau beli sepatu olahraga. Di situ ada toko Adidas, ada toko Nike, ada toko Puma, ada toko macam-macam kan, Converse dan lain-lain. Ternyata pemiliknya satu orang. Kenapa? Kalau orang nggak cocok beli Reebok, masih bisa cek di toko Adidas. Nggak cocok bisa cek di Nike. Manapun yang dia beli punya satu pemilik, ya kan? Jadi ini saya curiga pemiliknya satu sih ya, pakai brandnya beda-beda. Kemudian nomor 10, Domino QQ 99 Boya QQ. Mantap ya, tutup juga. 11, Domino Gaple Boya QQ Capsa. Udah jelas lah. 12, Poker Texas Boya. 13, pokerpro.id. Wih, pakai ide lagi, Indonesia kali ya.
Nggak tahu ya. 14, Pop Big 2. 15, Pop Gaple. Astaga. Nah, PSE yang melakukan kegiatan judi online melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 96 huruf A. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Nah, kalau jelas dikatakan melanggar Undang-Undang ITE, kan jelas tuh ya, melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE, Pasal 27 dan Ayat 2. Pertanyaannya, yang mendaftarkannya kena hukum nggak? Ini kan melanggar ITE, ya kan? Kalau melanggar ITE harusnya kena sanksi pidana ini, oke? Kemudian pemerintah mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama memerangi judi online yang tentunya merugikan masyarakat. Iya, kalau Anda tahu laporkan biar ditutup. Ya. Anda ceklah di situsnya Kominfo. Ya. Nah, di sini dikatakan situs diduga judi online muncul di PSE Kominfo seperti yang sudah saya jelaskan. Ya bisa saja karena tidak punya cukup waktu untuk mengecek pendaftaran itu semua. Maka bisa saja dapat PSE tidak diblokir, tapi diperlukan laporan masyarakat yang mengetahui, ini kok nggak diblokir, blokir dong, gitu ya. Sebelumnya dia masuk itu ya, telah melakukan pendaftaran dari 21 sampai 27 Juli, ya kan? Seperti yang diberitakan oleh Kompas.com 1 Agustus, ada sejumlah situs judi yang muncul di halaman PSE Kominfo, kan lucu ya. 3 situs pertama terdaftar menggunakan alamat web yang sama, yaitu boya.id. Nah, ini Indonesia nih. Saran saya sih kalau ini memang websitenya .id berarti Indonesia, cari dong pengelolanya siapa, tangkap gitu ya. Kenakan Undang-Undang ITE. Aduh. Namun sistem yang terdaftar berbeda, antara lain yang saya bilang tadi, Domino Gaple Boya, QQ Capsa, Poker Texas Boya, Domino QQ99, padahal semuanya pakai website yang sama. Ya, menggunakan perusahaan yang juga sama, Boya Interaktif Indonesia. Nah, ini perusahaan Indonesia loh, Badan Hukum Indonesia. Ya, saya nggak tahu ya, harusnya kalau sudah ditemukan ini adalah mengandung judi, harusnya diproses dong. Ya, tapi saya nggak tahu lah, bukan urusan saya. Nah, situs tersebut sudah resmi terdaftar per 26 sampai 27 Juli ya. Sementara 3 sisanya adalah Hicks Slot Domino, Gaple QQ, Ludo Dream, dan Hicks Domino Island ya. Ketiganya resmi terdaftar sebagai aplikasi Google Play Store dengan nama perusahaan Big Technology Corporation Limited per 21 Juli 2022. Adanya website yang terindikasi sebagai situs judi terdaftar secara resmi di PSE Kominfo sempat menimbulkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat Indonesia. Jadi, berdasarkan fakta ini adalah penting setelah ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, apalagi perusahaan yang mendaftarkan adalah perusahaan di Indonesia, dan yang didaftarkan adalah permainan judi online, ya harusnya diperiksa dong dan ditindak juga. Ya. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.